Dia stres ya. Jadi ada nggak kandang ayam gede gitu, nggak ada ya? Tapi kalau sementara nggak masalah sih ya, Bisa Bang? sih, nggak masalah. Iya kan? Dari depan aja coba. Daripada nggak ada sama sekali, kita nggak mungkin tenteng atau masuk ke karung kayak ular kan? Bisa di atas ya? Lewat atas bisa nih. Ayo Mas Raga, eish. Wah, ini mah bagian Bang Juna nih, urusan mamalia mah. Harus gue ya? Iya, karena emang sesuatu ini. itu memang harus dihandle sama ahlinya, Bang Juna. Ini Oke, kita lagi ada di satu tempat. Bang Juna lagi dimintain tolong kebetulan untuk merescue hewan yang masuk ke areal rumah ya di Tangerang. Ada musang di dalam kandang ayam. Itu kok ditutup? Oh emang masuk? Langsung ditutup biar gak kabur. Oke. Bang, habis makan telur. serius? Serius? Ada kandang nggak kandang di sini? Buat nyiapin ya? Ini Nggak. masuk dari sini kali ini. Oh itu, ya. Dia masuk lewat celah itu ya teman-teman nih. Ini ada celah di sini. Hati-hati Bang. Hei, Oh lewat sini nih masuknya nih. Iya bener nih. hei. Tutup dulu. Iya, Tahan. takut kabur nanti ya. Oke. Bentar ya. Ini untuk mencegah musangnya kabur. Ini tindakan berbahaya teman-teman. Dimana musang itu walaupun dia adalah hewan yang tidak berbisa ya seperti ular yang emang berbisa, musang ini punya gigi yang kuat, ada cakar yang kuat. Pasti. Kalau digigit cukup bahaya. Ini pertahanannya dia ketika dia merasa terancam nih seperti apa nih Bang Junan? Dia bakal strike ya seperti apa? Ular juga sih ya. Misalkan ini nih, ini ada plastik ya. Ini kita coba untuk tes respon ketika dia melakukan perlawanan saat merasa ketakutan dan terancam. Ini oh gitu ya. Serem banget. Kadang dia sampai ngunci sampai gigit berapa kali. Bisa robek ya. Ngeri juga ya. Betina dia. Betina Bang Juna? Iya. Oh, iya. Banyak jamur juga ini. Banyak jamurnya? Mana? Jamur maksudnya? Jamur jadi kayak penyakit kulit ya. Mana Bang? Hair loss itu ya? Iya betul. Jadi ada bulu yang rontok ya teman Panji. Kena bakteri dia. Oh, berarti penyakitnya sama kayak kucing? Sama aja. Kucing anjing sama. Oke. Bang, sini Bang, kita ngobrol dikit nih tentang musang. Ini masih banyak di sekitar sini memang terlihat musang-musang jenis pandan ini. Biasanya sih kalau apalagi kan malam ya, malam itu di sini kan juga banyak musang. Kalau malam kita terlihat juga mondar-mandir. Dan memang nggak sedikit juga yang kadang ya gangguin hewan-hewan. Wah, iya. Ini kita masukin dulu aja, Ini kasihan. kandang burung ya. Dia stres Yang ya. gede ada nggak kandang ayam gede gitu, nggak ada ya? Tapi kalau sementara nggak masalah sih ya, Bisa Bang? sih, nggak masalah. Iya kan? Dari depan aja coba. Daripada nggak ada sama sekali, kita nggak mungkin tenteng atau masuk ke karung kayak ular kan? Bisa di atas ya? Lewat atas bisa nih. Oke. Ayo Mas Raga, eish. Wow, Awas, Bang. tangan. Ini kalau digigit jebol mesti ini asli. Pasti. Oke, enggak. Oke, ini benar-benar kita harus pakai, ya itu benar. Kita harus pakai perhitungan dan safety ketika merescue hewan. Kita juga harus tidak menyakiti hewan ketika hewan ini kita rescue, karena tujuan rescue adalah menyelamatkan, bukan menyakiti ya teman Panji. Dan satu hal yang harus kita tahu dari rescue ini adalah musang ini memiliki peran yang sangat penting untuk alam, ya. Di antaranya adalah mereka adalah penebar biji-bijian. Jadi untuk bisa memindahkan satu bibit pohon ke tempat lain, musang ini memiliki peran yang sangat luar biasa untuk alam. Nah, mirisnya adalah saat ini banyak perburuan musang terjadi di mana-mana. Ya walaupun musang pandan bukan jenis yang dilindungi, tapi kalau misalkan diburu setiap hari, habis. Dan setelah habis, ya itu pasti akan terjadi ketidakseimbangan dari rantai makanan yang ada di lingkungan kalian. Dan impact buruknya adalah para ular akan keluar, dan itu banyak sekali seperti yang banyak terjadi saat ini di beberapa tempat ya. Biasanya Bang kalau misalkan musang rescuannya,
Ada perlakuan khusus nggak sih dari Bang Juna ketika mereka masuk ke shelter setelah di rescue? Kita yang penting dia biar adaptasi dulu bang. Oke. Adaptasi terus kita bisa lihat dari ini kan kita tadi lihat kelamin bang. Oke. Dia udah mulai masa estrus atau birahi menstruasi nih. Nah kalau kayak gini kita biasa kawinin sama yang di rumah. Dikawinin dulu. Betul. Berarti dipinjam untuk proses penangkaran. Ya, itu kita lestariin dulu anaknya ya. Ntar kalau emang udah nyaman dia, udah nggak stres, kita pasti akan lagi. Oke. Itu program konservasi in situ namanya ya teman-teman. Jadi di mana teman-teman para pemerhati dan peduli sama satwa ini mereka basicnya hobis juga. Jadi mereka memelihara juga untuk menjadikan hewan peliharaan eksotik ya Bang ya. Cuma mereka tidak mau merusak dari populasi yang ada di alam dengan cara ya gitu. Ketika dapat rescue seperti ini dipinjam dulu. Apalagi ini birahi hitungannya ya Bang. Iya. Dikawinkan dengan yang ada di rumah ya Bang. Ini udah di rescue Mas dengan aman. Nanti izin mungkin Bang Juna bawa ke shelternya katanya. Ngomong-ngomong ini sebenarnya tempat apa sih Mas? Jadi Mas, ini tuh sebenarnya kita adalah tempat di mana banyak kucing di sini. Nama tempatnya surga kucing. Surga kucing. Berarti banyak kucing sebenarnya di sini ya. Tapi dari awal saya masuk nggak ada kucing. Saya lihat cuma ada soang, angsa ya. Terus ayam kalkun. Dan ini ayam apaan nih? Ini ada ayam mutiara sama ayam kapas. Oh. Ini tempat apa sih sebenarnya ini? Kafe atau gimana Mas? Jadi kita konsepnya sebenarnya di sini adalah pet gallery. Oh, pet gallery untuk kucing. Untuk kucing khususnya, dan ada beberapa juga sih di sini satwa-satwa yang memang biasa untuk dipelihara. Dan kita biasanya ada di sini juga. Kucingnya jenis apa aja? Kucingnya kita macam-macam dari mulai yang domestik sampai Persia, ada Maine Coon, ada Ragdoll, ada banyak tuh. Ya, banyak Pak. Nah, kalian udah pernah tahu tentang kucing Maine Coon? Kucing Maine Coon itu adalah sejenis ras kucing yang emang dia ukurannya bisa besar ya Mas ya. Bisa besar walaupun dia bukan wild cat ya, bukan kucing hutan, jenis-jenis kucing hutan, kucing domestik hitungannya, tapi mereka bisa mencapai pertumbuhan yang luar biasa besar seperti kucing hutan. Nah, penasaran, pengen lihat teman-teman bagaimana wujud Maine Coon atau kucing yang bisa gede itu ya Bang ya? Boleh izin lihat kan? Kita tamasya bentar lah. Ini berarti gimana? Kita taruh dulu aja kali ya. Taruh dulu. Pengen lihat di sini. Oke teman-teman, kita langsung kita cek di dalam, kita lihat kucing-kucing yang ada di sana ya. Yuk. Peaceful. Hah? Peaceful. Namanya Vicento. Ini Maine Coon? Enggak, ini Scottish. Ini jinak? Ini jinak. Coba. Oke. Aduh, ini kandangnya. Nah, ini ruang adopsi disebutnya. Oh, ruang adopsi untuk Kucing-kucing yang ada di adopsi. boleh masuk nggak sih ke sini? Iya. Oh iya siap. Oke. Rangga mana Rangga? Nggak sini nggak. Tadi dulu nggak? Cuci tangan dulu biar aman. Patu? Satu buka ya. Oke. Oh, buka aja. Ada jenis apa aja di dalam sini? Di dalam sini ada Maine Coon, Maine Coon? ya. Ha-ha. Ada juga Persia, Ya. Ha-ha. ada juga Scottish Fold. Banyak juga ya. Boleh masuk? Boleh. Oke deh teman Panji, kita langsung interaksi, kita lihat kucing-kucing keren yang ada di dalam sini. Wow. Ini yang rawat siapa biasanya? Rawat sini kru di sini. Oh, abang ya biasanya. Oke. Hai, para kucing. Wow, teman-teman lihat. Ini Panji mau nanya nih. Ini ada beberapa kucing Maine Coon di sini. 1, 2, 3. Terus di dalam kandang ini juga ada beberapa lagi. Ini kenapa dipisah sama yang di dalam situ? Ini lagi proses Oh, lagi dikawinin, makanya dipisah dulu. Iya. Nah, Bang, ini aku mau nanya nih soal Maine Coon. Maine Coon ini sendiri sebetulnya kucing yang ribet buat dipelihara nggak sih? Oke. Iya. Maine Coon-nya sendiri kan spesial. Asal dari mana Maine Coon? Kalau Maine Coon ini dari Ukraina. Ukraina. Oh. Nah, teman-teman di sini ada banyak sekali kucing-kucing lain juga. Ini nggak tahu jenisnya apa. Ada British juga di situ tuh yang coklat. Dan ini yang hitam nggak tahu jenis apa, Bang. Kalau ini Scottish Fold. Hah? Scottish Fold. Namanya Vicento. Ini Maine Coon? Enggak, ini Scottish. Ini jinak? Ini jinak. Coba. Masa jinak, Bang? Jinak.
Nah ini teman-teman skutis, jenis skutis ya berarti ya. Bedanya sama British adalah kupingnya yang emang dia lebih pendek daripada British, dan face atau mukanya juga lucu banget teman-teman. Bulunya lembut sekali, dan ini kucing yang sangat ramah untuk manusia ya. Dan dia nggak panikan ya, enggak ya. Kalau Maine Coon kan agak agresif dan agak galak karena emang size-nya juga yang agak gede gitu kan. Lucu banget. Oke, kita masukin lagi teman-teman. Panji penasaran sama yang paling gede di sini. Boleh ya bang, kita lihat. Oke. Ini ada nih. Hey, halo. Ini yang paling gede nih teman-teman nih. Kita cek, kita lihat, kita masuk ke dalam ya. Kita masuk. Ini nggak boleh sih, dia lagi dikawinin. Nah ini teman-teman, ini Maine Coon yang paling gede di sini, namanya Simba. Dan kalian lihat kucing ini tuh kayak berasa lihat mini harimau ya. Maksudnya dengan motifnya dia yang polanya itu memang pola harimau, dan kalian lihat tubuhnya yang memang nggak seperti tubuh kucing pada umumnya, besar. Jadi sebenarnya sifat mereka tuh hampir mirip dengan kucing besar pada umumnya yang memang sebetulnya protek pada orang-orang baru teman-teman. Nah makanya sebenarnya Maine Coon tuh harus dipelihara sama orang yang telaten ya. Nggak boleh orang yang cuekan gitu, yang nggak bisa merhatiin mereka secara sering gitu teman-teman. Simba no. Wah ini benar, kalau sama pawangnya dia kenal teman-teman ya, langsung dideketin aja kayak gitu. Ini gede loh ya teman-teman, bahkan bisa lebih gede lagi dari ini. Ada pemecah rekornya, itu tingginya 2,3 meter. Serius? Maine Coon? Maine Coon. Panjangnya? Panjangnya itu hampir 4 meter? Iya. Itu mah harimau kali mas? Nggak tahu deh. Itu kenapa ya? Over gen atau? Emang Maine Coon tuh lebih besar dan lebih panjang. Simba ini bisa lebih gede lagi? Bisa lebih gede Ini lagi. masih berapa bulan umurnya? 2 tahun. Oke. Kalau harga untuk Maine Coon ini? Maine Coon kalau kittennya itu yang impor itu kisaran 13 sampai 14 juta. Oh lumayan ya. Itu yang non sertifikat. Oke, kalau yang sertifikat? Sertifikat sendiri itu meliputi 20 juta ke atas. Nah kalau ini si Simba ini dia ori Maine Coon atau? Pure Maine Coon berarti? Bener-bener pure. Makanya badannya beda ya? Beda. Betinanya pun sama pure? Sama ini pure. Oke. Kalau di sini sama, ngejualnya harga segituan untuk anak Maine Coon? Untuk anak Maine Coon ada di atas itu kisaran itu pure Maine Coon 13. 13 juta. Keren ya? Keren Pak. Seneng, seru. Teman Panji, barusan asik banget interaksi sama Simba dan kawan-kawannya yang lain di dalam kandang ini. Dan ternyata di sini juga ada playcat ya, apa? Playground di atas ya. Kayak gimana sih bentuknya? Kita lihat yuk. Oh ini playgroundnya, wah! Ini Maine Coon juga teman-teman, dan ini playgroundnya surga kucing. Di sini ada beberapa kucing juga yang emang dia dibebas liarin di sini, dan ada kayak jembatan-jembatan, pohon-pohonan yang emang dibikin untuk mainnya kucing-kucing yang ada di sini. Asik ternyata ya. Jadi maksudnya tuh memelihara kucing itu tidak harus si kucing ini ada di kandang gitu ya. Betul. Jadi Itu, bisa. Sebenarnya piara kucing itu tidak perlu kita Bagaimana? kandangin terus. Alangkah lebih baiknya itu kalau kucing itu dilepas liar di rumah. Dia bisa eksplor kemana-mana. Nah kalau untuk makan sendiri, sebetulnya kalau untuk kucing itu yang baik dia makan apa sih bang? Kalau kita di sini semuanya sudah khusus makanan kucing ya. Jadi nggak ada yang udah makan ikan. Ya. Itu nggak ada. Oh nggak ada. Jadi Udah. memang khusus makan. Cat food berarti sudah dikasih cat food aja gitu. Tapi kalau untuk pemeriksaan kesehatan gitu itu, Pemeriksaan kesehatan kita rutin. oh vaksin apa segala macam. udah? Vaksin untuk apa namanya obat parasit juga dan Oke. lain-lain. Oke. Bang, Kenapa? barusan dapat apa lagi? Kenapa? Ada rescuean. Lu sehari rescue berapa hewan sih? Barusan ya, Bang. Sering banget nih rescue. Barusan di sini kita rescue. Ya, teman Panji nggak tahu nih Bang Juna dalam sehari di Tangerang sekitarnya lah. Dia rescue hewan liar itu yang masuk ke area pengungsian dari konflik sama masyarakat tuh berapa gitu, nggak tahu. Hari ini aja, dari kemarin dia, hari ini aja tadi musang. Kemudian sekarang mau ke Serpong, katanya apa ular itu atau apa? Ular. Oke, gas. Yuk, go to rescue. Bang, thank you banget ya. Udah sharing-sharing soal kucing.
Kalau gitu aku mau bantuin Bang Juna nih, teman Panji nih. Bang, makasih ya Bang ya. Yuk. Nih, Abang. Bus atas sini. Bang Juna. Di sini, di bawah. Oh, gitu. Ada lubang-lubang kecil ya? Iya, apa tuh enggak? Lari situ enggak? Hah? Hah? Mana nih? Kan. Nah, ini kenapa ada kobra masuk ke sini? Yang pertama, mereka sebetulnya bukanlah berasal dari sekitar sini ya. Aslinya tuh mereka habitatnya di luar dari daerah sini. Tadi mana ya enggak? Bawah. Tadi saya nemuin petunjuk. Ada kodok. Masuk sini ya, masuk dalam situ. Iya, tadi ada satu kodok buduk gitu ya. Nah, ini. Nah, ini satu kodok buduk. Nah, ini. Nah, kobra-kobra itu datang ke sini itu buat berburu hewan ini. Nah, ini adalah makanan alaminya. Dan karena ada makanan, mereka datang. Benar ya Bang Juna? Betul. Oke, kita cari. Kasihan si bapaknya kalau misalkan kita nggak Siap. dapetin yang lainnya ya. Yuk. Gini aja Bang, gua dari sisi ini ya. Oh, ya. Apa dari sini? Cicak juga ya banyak ya? Hah? Cicak banyak ya? Cicak. Nah, itu cicak juga kan makanannya Bang. Iya. Ini bakal dimasukin. Ini cicak lagi. Biasanya ular itu tidak menyukai tempat terbuka karena ketika mereka ada di tempat terbuka mereka akan mudah terlihat oleh manusia. Nah, mereka itu adalah hewan yang pemalu dan ketika bertemu dengan manusia mereka akan lari dan bersembunyi. Ini. Nah, biasanya tempat-tempat seperti ini yang lembab dan tertutup itu bisa kita curigai menjadi sarang atau tempat baru untuk mereka bersembunyi. Nah, ini kita harus benar-benar cek semuanya dan kita harus amati setiap tempat yang bisa jadi tempat ular bersembunyi. Tadi jam berapa sih ketemu lihat yang? Lihat tadi jam 11-an. Yang di sini? Di sini ya? Segede gimana? Kecil juga? Ya sama segede gitu juga. Kayak yang tadi berarti sama. Yang tadi sama putih juga. Putih. Apa kita bongkar kali ya? Ini lubang. Bus atas sini. Bang Juna, bang ini bang, nih, up, bang satunya bang, bang, ada dua bang, oh, ses, ini nih, taruh, nah ini nih, Satu lagi masuk. ini, teman-teman sini, teman-teman lihat, deket aja nggak apa-apa, aman kok, sini, ayo, sini, masuk sini nih, ya, dia ngumpet di dalam sini, nih, ini udah nggak salah lagi, emang kobra-kobra ini ternyata anakan dan mungkin satu indukan, berarti di sekitar sini ada tempat yang digunakan oleh induknya buat bersarang dan menetaskan anak-anaknya. Nah, biasanya ada lebih dari 5-10 ekor anak yang bisa ditemukan di satu area. Iya. Nih, masuk sini nih. Ini Coba nggak diperiksa dulu nggak? Masuk lubang situ tadi soalnya. dari atas kali nggak? Ada lubangnya sih di atas. Hati-hati ya. Ini kayaknya emang nggak satu Ada nih. kantong Bang Sodik. Ada kantong nggak Pak? Kantong. Atau nggak? Emang nggak bawa lagi Bang? Hah, kantong habis. Bang Sodik, botol ada botol. Oke, botol aja deh coba deh biar kita tahu. Ini bagus, ini bersih. Ini Ini agak agak kotor. Heeh. Kita. Percaya berarti Tangerang Selatan ada ya kayak gini Bang. Gokil ya. Kabarnya King Cobra juga katanya masih ada ya. Ada tempatnya. Pernah rescue King Cobra di sekitaran perumahan gitu. Dan warga sering ketemu lagi. Buaya juga di sungai ya, katanya sering muncul. Ini dekat rumah dia. Itu ketemu Rangga ya? Randa katanya ya. Landak. Iya. Jadi sekarang ya teman-teman, hewan liar itu bukan berarti punah atau hilang di perkotaan. Mereka masih ada dan mereka berusaha untuk bisa hidup dan menyesuaikan diri untuk bisa bertahan di areal masyarakat. Oke, amanin ya. Oke. Kita coba untuk Kita lomba masukin. Nah, ini masukin anak ular tuh sebetulnya nggak Tutupin mana ya? tahu caranya Sedikit, teman-teman. maaf. Ini tanpa harus kita gigit, dia masuk sendiri ke dalam botol ini. Nah, nanti kita lubangin, kita kasih udara supaya ular ini bisa bernafas ya. Oke. Kemana nanti? Tetap kita karantina. Hah? Di karantina aja? Ya. Oke.
Ini aku titip ke Bang Juna. Siap, siap. Ya, teman Panji, sejatinya tidak ada cara khusus untuk mencegah ular tidak masuk rumah. Ada kepercayaan dan mitos lama di mana banyak masyarakat Indonesia percaya bahwa garam bisa mencegah ular untuk masuk Mitos rumah. ya? Padahal itu hanya mitos dan ular tidak takut sama garam. Jadi bagaimana caranya supaya ular tidak tertarik untuk masuk ke rumah kita? Nah, yang pertama adalah kalian harus selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah kalian, di mana ular masuk ke rumah untuk mencari makanannya, yaitu tikus, cicak, kemudian kodok. Nah, jika memang tidak ada tempat untuk bersembunyi, mereka tidak akan tertarik untuk masuk karena mereka sejatinya adalah hewan yang pemalu dan tidak menyukai area terbuka. Nah, saya akan coba untuk sisir lagi, tapi mungkin kita harus bersihkan dulu di sini ya teman-teman ya. Kita harus berpisah dulu di sini. Kalau gitu, Panji akan gerak dulu. Oke, kita selesai yuk. Saya Panji Petualang. Juna Praditya. Kita pamit. Assalamualaikum, salam lestari. Dadah. Yuk. Iya, berarti ya.